Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para pengurus Jamiyah Nahdlatul Ulama, para pengurus pasukan santri, khususnya Panglima Santri Karawang, Final Karim, Jimmy Damaksari, masih kan? Yang belum bisa bilang R. Sini Panglima. Nah, cari kursi lah, udah gitu aja. Yang saya hormati jajaran Muspika Karawang, yang hadir ada Camat, Polsek, dan Ramil yang alhamdulillah melantunkan sholawat dengan sangat merdu. Dan tadi ternyata Bu Bupati hadir. Bupatinya Pak Jimmy yang pernah mewakili juangan bupatinya, tapi cuma sak periode 5 tahun. Sahabat-sahabat dari Kelenteng, dari pastor, pendeta, dan yang lain, seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tadi diceritakan bahwa asal muasal Islam yang ada di Karawang adalah dari Syekh Kuro, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro, yang tadi dijelaskan makamnya di Pulau Gata. Syekh Kuro itu apa? Oh ya, benar sama ibu Karawang. Jadi Syekh Kuro itu dari Jogja. Syekh Hasanuddin atau dikenal dengan Syekh Kuro itu dari Jogja, dari tempat saya. Karena Syekh Kuro itu mondok di tempatnya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir Turku, Jogja, atau lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro. Jadi Syekh Kuro itu alumni pesantren Turku di Jogja, yang makamnya di atas bukit, yang orang kalau jalan ke sana pakai tali dulunya. Alhamdulillah setengah tahun yang lalu selesai saya garap tangga menuju makam Syekh Jumadil Kubro, habis 4,5 miliar. Makanya kalau orang Karawang merasa bagian dari Syekh Kuro harus ziarah ke Jogja, naik ke makam gurunya Syekh Kuro, namanya Syekh Jumadil Kubro Tugu, Jogja. Ke tempat saya dulu dan kita akan ke makam, bawa bis yang banyak. Nah, saat pondok di tempatnya Syekh Jumadil Kubro, itu pelajaran khususnya adalah menghafalkan Al-Qur'an.
Al-Quran. Karena Syekh Jumadil Kubro ditugaskan secara khusus untuk membacakan Al-Quran di Gunung Merapi, karena Gunung Merapi meletus tidak ada berhentinya, dan gunung ini takut sama Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashyam mutasaddian min khasy. Jadilah ayat itu dibacakan ketika gunung meletus. Makanya kiai-kiai Jogja itu kalau gunung mau meletus membaca ayat itu sebanyak-banyaknya di Gunung Merapi. Termasuk Mbah Marijan. Mbah Marijan kalau Gunung Merapi mau meletus membacakan kidung, menyenandungkan kidung yang artinya adalah ayat lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashyam mutasaddian min khasyatillah. Tapi kidungnya disebut kidung kacer, seperti nama burung kacer. Kenapa disebut kidung kacer? Karena orang Jawa nggak bisa bilang surat Al-Hasyr, maka keluarnya kacer. Nah itu Syekh Jumadil Kubro punya murid Syekh Kuro di sini, maka Syekh Kuro itu spesialisnya adalah ngajar Al-Quran, maka dikenal dengan Syekh Kuro. Nah di sana di Syekh Jumadil Kubro sana itu adalah bapaknya Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim Kinda Tuban, dikenal dengan nama Ibrahim Asmoro Kondi. Nah Syekh Ibrahim Asmoro Kondi itu adalah bapaknya Sunan Ampel Surabaya. Nah, yang akhirnya Sunan Ampel punya murid punya anak namanya Makhdum Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng punya murid Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbah Benowo punya murid Mbah Abdul Rahman Sambu Lasem. Punya murid Syekh Abdul Jabbar Klirik Tuban. Punya murid namanya Tufian Tuban. Punya murid namanya Kiai Abdul Halim Boyolali. Punya murid Kiai Abdul Wahid Solotibo. Punya murid Kiai Khairon. Mbah Khairon punya murid namanya Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari punya anak namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah Syekh Kuro punya murid namanya Datuk Kahfi Pindah Cirebon. Punya murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang akhirnya menyebarkan Islam di Jawa Barat. Punya putra namanya Maulana Hasanuddin pindah Banten menjadi Ratu Banten pertama. Hanya dengerin. Berarti Syekh Kuro kalau muridnya Syekh Jumadil Kubro, berarti Syekh Jumadil Kubro ini sambung, karena Syekh Jumadil Kubro muridnya Sayyid Muhammad Pasai. Nah, Sayyid Muhammad Pasai muridnya Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa muridnya Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik Mongol muridnya Sayyid Alami Abdul Fakih. Sayyid Alami Abdul Fakih muridnya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat muridnya Sayyid Ali Khalid Qasam. Sayyid Ali Khalid Qasam muridnya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi muridnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad muridnya Sayyid Alwi, muridnya Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah muridnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Muridnya Sayyid Isa An-Naqib, muridnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Ali Uraidi, muridnya Sayyid Ja'far Shadiq, muridnya Sayyid Bakir, muridnya Sayyid Ali Zainal Abidin, muridnya Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Nah ini yang murid langsung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampean kalau besok ziarah Wali Songo, ziarahlah ke Jogja.
Itu. Nah, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Kuro, Syekh Ibrahim Asmoro Kondi ini adalah pendatang yang membawa Islam ke Nusantara. Saat Nusantara ini sudah menjadi bangsa yang besar. Jadi ketika wali-wali ini datang, Indonesia ini punya negara yang besar-besar. Di Jawa Barat ada negara kerajaan Pajajaran. Di Jawa Timur ada kerajaan Singasari, ada kerajaan Majapahit. Jadi jangan kemudian kita berpikir bahwa sebelum Islam datang, negeri kita ini negeri bahula. Artinya jangan kamu pikir negeri kita ini negeri bodoh, negeri yang sudah maju. Rasulullah belum lahir, Kalimantan Timur sudah punya kerajaan Kutai Kartanegara tahun 300. Tahun 400 Jawa Barat punya kerajaan Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman. 350 tahun 350 ujung kulon punya kerajaan Salokonegoro, rajanya Dewa Warman. Tahun 500 di Balo berdiri kerajaan besar dengan raja namanya Sinasanaha. Tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan besar namanya Mataram, anak Sinasanaha yang namanya Sanjaya. Tahun 400 di Malang berdiri kerajaan Kanjuruhan. Makanya bangsa ini menjadi bangsa yang bagus karena dari dulu beradab. Kenapa bangsa yang lain ribut? Kenapa kita tenang? Karena dari dulu bangsa ini beradab, berperadaban maju. Jadi yang terjadi hari ini, kenapa kita rukun, kenapa kita damai? Karena yang meletakkan sendi-sendi perdamaian adalah orang-orang tua kita dulu semenjak zaman kerajaan-kerajaan sebelum Islam. Ya, jadi jangan pernah menganggap negeri ini dulunya hantu semua, tempat jin buang anak, itu jangan. Negeri ini sudah maju. Kenapa kita rukun? Tidak ribut antar agama. Karena tahun 800, 700, 800 itu sudah ribut antar agama pertama di dunia termasuk. Ribut agama apa? Hindu sama Buddha. Hindu sama Buddha tawuran tahun 600 sampai tahun 700 tawuran. Karena apa? Bangsa Sanjaya yang merupakan anak Sinasanaha dari Galuh, yang tadinya Hindu, ada yang masuk Buddha. Ya, bangsa Sanjaya masih Hindu, ada yang pindah agama Buddha, bikin bangsa baru namanya Sailendra. Tokoh Buddhanya namanya Garung. Garung ini hebat, kelainnya nggak ada yang ngalahkan, selalu menang perang. Sampai Garung ini dikenal dengan Raja Semaratungga. Nah, Raja Sanjaya wangsanya takut, ada anak kecil calon raja namanya Panuko, lari pergi belajar ilmu pengetahuan, belajar arsitektur, dikenal dengan nama Resi Buddha Dharma. Akhirnya si Semaratungga mau bikin candi Buddha, nggak bisa karena ribut terus. Akhirnya Semaratungga cari arsitek, ketemulah si Resi Buddha Dharma yang orang Hindu tadi itu. Akhirnya suruh bikin candi besar namanya Sambara Budur, dikenal dengan nama Borobudur. Akhirnya begitu candi mulai terlihat, anak Semaratungga yang namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Buddha Dharma, anak Raja Buddha yang paling ekstrim, mencintai arsitek yang beragama Hindu. Mau tidak mau harus dinikahkan. Terjadilah pernikahan antara anak Raja Buddha dengan orang Hindu. Akhirnya kerajaan Buddha diserahkan kembali sama orang Hindu. Rukunlah bergelar namanya Rakai
ikatan. Makanya kalau kalian ribut pilpres jangan serius-serius, nanti khawatirnya anakmu jatuh cinta. Loh, khawatirnya anakmu jatuh cinta. Semenjak itu kemudian rukun. Yang Hindu bikinkan candi namanya Prambanan, di bawah tokoh namanya Resi Kumbayoni. Diatur pembangunannya sama Lokapala, anaknya Semara Tunggal. Semenjak itu rukun. Rukun yang Hindu itu yang Buddha sampai ada Shiva Buddha, karena rukun. Tiba-tiba Merapi di Jawa Tengah meletus, plangklung gitu, lari semua, takut. Bangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa geser ke Palembang, diambil menantu Raja Sriwijaya. Maka Sriwijaya menjadi besar karena udah gak ribut masalah agama. Bangsa Sanjaya geser ke timur, dipimpin Sindok, mendirikan bangsa baru namanya bangsa Isana. Gak ribut agama, berdirilah kerajaan Kadiri sama Loho. Di Jawa Barat berdiri kerajaan Pajajaran, udah gak ribut agama. Sampai akhirnya berdiri kerajaan besar Singasari, karena Singasari udah gak ribut agama, Pajajaran gak ribut agama, Sriwijaya gak ribut agama. Maka ketika kekuatan besar secara internasional penghancur dunia namanya Mongolia, menghancurkan Arab, menghancurkan Cina, menghancurkan Eropa, kekuatan tidak tertandingi menyerbu Nusantara. Bangsa Mongolia dihadang sama Singasari, sama Pajajaran, sama Sriwijaya. Akhirnya ditaklukkanlah orang-orang Mongolia ketika menaklukkan Nusantara. Sekali-sekalinya bangsa Mongolia kalah pertama kali di dunia adalah dengan bangsa Nusantara. Jadi kita bukan bangsa kecil. Setelah itu rukun, yang Buddha saling jaga sama yang Hindu, sehingga lahirlah slogan bersama, hidup bersama, saling jaga, berbeda-beda tetapi tetap satu, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah ada di Indonesia sebelum datang lakum dihukum. Kalian kita ada rukun. Makanya yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu, waktu itu saling jaga. Makanya kalau hari ini ada banser jaga gereja, jangan kaget. Itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Tak usah diute-ute kamu. Loh, makanya ketika Islam datang, ini bangsa udah maju. Bukti bahwa bangsa ini maju adalah bangsa ini punya cerita yang sama. Orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Engtai. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Jawa Barat punya kisah cinta Dayang Sumbi. Orang Jawa Tengah punya kisah Ande-Ande Lumut. Orang Kalimantan punya kisah cinta Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Bui sama. Di sana punya kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Di sini juga punya bawang putih, bawang merah. Di sana ada orang kuat namanya Samson, ada nama kuat Samson. Di sini ada apa? Sang Kuryang Sakti, ada Bandung Bondo. Orang sana punya kisah binatang bisa ngomong dalam kura-kura ninja Tom and Jerry. Kita juga punya kantil Yuriti komplit. Orang Cina punya alat musik namanya sitar, terbuat dari kayu dan tali. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa ini punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang maju dalam ilmu pertambangan dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kurang apa kamu? Makanya pede jadi orang Indonesia itu. Karena bangsa kita maju.
Makanya sekarang Timur Tengah maju, Arab maju, Eropa kita juga maju, nggak kekurangan makan, nggak kurang apa, hidup damai sentosa. Nah dalam situasi yang maju seperti itu, ulama-ulama datang ke Nusantara mengembangkan misi penyebaran agama Islam, ketemu dengan bangsa yang maju, ketemu bangsa yang sudah jadi, yang cerita surga semua ada di Indonesia. Diceritani surga itu airnya mengalir, rawan sering banjir. Maka nggak diceritain itu. Diceritakan surga banyak buah, di sini buah-buahan banyak. Dari durian ke semek sampai cikuan ada. Diceritani di sini di surga perempuannya banyak, istrinya banyak. Orang sini nggak terlalu suka karena di sini punya istri satu bikin pusing. Bayangin banyak, kenapa? Karena perempuan di Indonesia merdeka. Perempuan Arab nggak merdeka karena bekerja laki-laki, perang laki-laki, bertarung melalui kepentingan laki-laki. Sini yang bekerja malah perempuan, nanam padi perempuan, nanam jagung perempuan, mengeringkan ikan perempuan, pabrik perempuan. Perempuan sini mandiri, ditinggal mati suaminya tetap hidup. Makanya perempuan Indonesia cerewet. Punya satu aja pusing, makanya gak usah bayangin banyak. Kang Jimmy, iya, kalau Kang Jimmy kan termasuk laki-laki yang penakut juga. Nah itu makanya kita jarang mendengar misi pengislaman dalam cerita surga. Cerita surga nggak ada cerita surga, makanya nggak ada. Dan Indonesia ini sudah punya agama Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama adalah kasta tertinggi, namanya kasta Brahmana. Brahmana itu orang tertinggi, nggak mikir dunia. Kasta kesatria, para raja nggak boleh ngomong agama. Besia pegawai nggak boleh ngomong agama. Sudra nggak boleh ngomong. Sudra itu petani pedagang, sekaya apapun seorang pedagang dia tetap sudra, nggak boleh ngomong agama. Makanya yang bisa mengimbangi Brahmana adalah para wali. Itu sebabnya kenapa Islam yang bergerak ke Eropa panglima perang, yang bergerak ke Gujarat pedagang, yang bergerak ke Cina sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas pedagang, yang ke Afrika bagian pedagang sahabat Salman Al-Farisi. Tapi kenapa yang bergerak ke sini para wali? Karena yang bisa mengimbangi Brahmana hanyalah para wali. Nah wali-wali itu kalau kerja seperti apa? Apakah baca buku? Ya enggak. Wali itu kalau pengen mengerjakan sesuatu, hasilnya mau seperti apa, wali itu download, browsing kemana? Ke harddisknya Allah yang di langit namanya Lauhil Mahfuz. Browsing ke sana, program dunia ada di situ semua, pusat data dunia. Makanya wali-wali kalau browsing 3 tahun, ya Allah. Abdul Qadir Al-Jilani download 25 tahun. Wali-wali begitu. Makanya wali-wali itu punya wifi. Nah kita kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah. Makanya ibarat handphone yang suka kirim gambar, kirim berita, kalau nggak punya wifi, cari wifi gratisan .co.id. Kita juga sama, nyawa kita kalau mau kirim Fatihah, kirim Al-Quran, nggak punya wifi, pakai wifi gratisannya Nabi, namanya tawassul ila hadratin Nabi Mustafa wala jami'il muslimin wal muslimat wa naqim al-fatihah gitu, kena sergit semua. Nah itu namanya tawassul. Makanya jangan sampai kita nggak percaya, masa doa bisa dibagi? Ya bisa, pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Sepak bola aja bisa dibagi. Orang nggak perlu ke Qatar nonton sepak bola.
Bola cukup lihat di TV, nunggu karena pasti ada yang nyuting satu orang, naikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Tapi wali, nah wali-wali itu bekerja untuk tanah yang sudah maju. Sudah nggak ngomongin yang kecil-kecil, masalah jenggot itu nggak diomongin lagi, itu mudah kan. Jenggot itu kalau pengen panjang ya dipanjangin, jangan dikerok. Udah nggak ngomongin lagi celana cingkrang, karena celana cingkrang itu sudah diselesaikan oleh para wali. Caranya seperti apa? Baju dari Arab, baju Rasul, baju jubah disebut baju syar'i. Baju syar'i jubah ternyata nggak bisa dipakai nanam padi, karena nanam padi itu mundur dengan bajunya. Makanya baju syar'i dipotong, potongan baju syar'i namanya sarun. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo-monggo, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan, fleksibel. Kalau pengen cingkrang tinggal dilinding agak tinggi, kalau mau panjang dipelontrok bisa, beres sudah. Sederhana Indonesia diselesaikan oleh para pendahulu. Akan tetapi adalah yang paling berat mengajar agama di tengah peradaban yang maju, yang isinya ada bangsa Jawa, ada bangsa Kalimantan, bangsa Jawa Sunda, bangsa Sunda, banyak sekali. Agamanya juga banyak, sukunya banyak, tapi sudah rukun. Makanya Islam nggak mau merusak itu. Semua harus disatukan, tetap bersatu dalam perbedaan. Makanya yang selalu dipakai untuk menyatukan adalah kalimatnya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Konsep ra'iyah atau orang berbeda-beda tapi hidup saling tanggung jawab diterapkan di Indonesia. Maka ra'iyah kemudian dikenal oleh bangsa Indonesia untuk menyebut warga bangsa menjadi rakyat. Rakyat adalah sunnah paling berat yang bisa diterapkan di Indonesia. Satu-satunya bangsa muslim yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah dari Rasulullah untuk merapikan warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Maka Indonesia bukan people. Kalau people itu Vox Populi, Vox Dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi representasi atas nama Tuhan. Makanya khilafah tidak cocok dengan konsep ra'iyah Indonesia. Kita juga bukan komunis. Komunis itu proletar, kaum miskin pemimpin. Begitu dia banyak namanya diktator proletariat. Makanya kita ini ra'iyah, sebesar apapun kaum muslimin tidak akan pernah menindas yang lain, karena ra'iyah adalah orang hidup berbeda-beda agama suku bangsa tapi hidup saling bertanggung jawab. Jadi jangan pernah khawatir Pak Pendeta, gak usah khawatir selama kita menggunakan prinsip ra'iyah. Gak ada orang ra'iyah kok menindas. Karena ra'iyah itu adalah prinsip hidup berbeda agama suku bangsa tapi saling tanggung jawab. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, masyarakat, persekutuan antara ra'iyah masyarakat. Kalau berbeda paham, basyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Makanya karena dulu yang menata adalah para wali, maka daerah ra'iyah disebut wilayah. Artinya daerahnya para wali. Nah, ruang ra'iyah, musyarakah, musyawarah, itulah yang akhirnya kemudian berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat.
Dan hari ini kita bisa lihat bahwa kalimat rakyat musyawarah bukan perbincangan pinggir jalan, tapi tertulis dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya wali yang bikin wilayah, santri penerus para wali, maka bagi santri NKRI harga mati. Maka tidak ada, nah ini urutannya. Makanya kita punya yang tadinya raja hamba, nggak masalah. Yang abdi boleh menyebut diri abdi, yang kamulo boleh menyebut kulo, yang hamba sahaya boleh menyebut diri saya. Indonesia. Makanya akhirnya kemudian karena konsep rakyat ini menyatukan yang berbeda-beda jadi satu, akhirnya kita bisa menikmati perbedaan menjadi sebuah kekuatan persatuan. Hasilnya apa? Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ini negara paling nyaman ya kita ini. Tinggal bagaimana persatuan kita jaga. Makanya jangan sekali-sekali membiarkan perpecahan hinggap di hati kita, termasuk perpecahan di Kerawang. Nggak usah ribut juga, kalau nggak di SK ya sabar. Ya nggak usah ribut. Memang NU itu strukturnya ada. Yang punya struktur sekarang Gus Yahya, kalau nggak di SK ya nggak apa-apa. Jangan berhenti yasinan, jangan berhenti tahlilan. Nanti lama-lama yang ngurusi umat juga ketahuan siapa. Ya kalau nggak ngurus, ACS-nya juga dicabut. Jangan gantian. Ya yang lain lagi gantian. Ya kemarin sampean, sekarang yang lain lagi, biar tambah banyak kader. Iya kan, sudah pakai Bugatti sudah, tinggal jadi Bugatti belum, gitu. Jadi ketua PKB sudah, sekarang ganti yang lain lagi. Kemarin baru jadi Bugatti, tapi sudah jadi DPR RI, kan gitu. Gitu, nah makanya dijaga bangsa ini biar nggak pecah. Cara santri menjaga ya selalu mengedepankan persatuan. Makanya dalam lambang Nahdlatul Ulama ada wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Makanya santri selalu mengedepankan persatuan. Doa yang sesungguhnya adalah perintah sendiri-sendiri. Ud'uni astajib lakum, ila sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sendiri-sendiri berboleh doa itu, tapi kalau santri yang berdoa menjadi landasan kebersamaan. Kiainya yang doa, santrinya yang amin. Capek kiainya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang berdoa semakin banyak, diajak ke alun-alun Karawang, semua bergerak, namanya istighosahku ukro, semua bergerak. Yang doa bakul ayam, bakul gorengan, itu lompat itu datang semua. Gak ada yang perlu ditanya agamamu apa, tapi semua menjadi lingkaran roda ekonomi berputar ketika santri berdoa. Itu hebatnya nanti satu ulama santri. Yang jualan seneng, yang berdoa bawa duit berdoa itu barokah. Beli balonnya barokah. Yang jual balon pulang, anaknya bayar SPP-nya barokah. Ilmunya ilmu manfaat. Yang lain nggak mau. Doa itu sepi, nyanyi sendiri. Bahkan tangannya gini hilang, tinggal
ini. Maka orang-orang ini nggak bisa dipasrai untuk membangun bangsa karena mereka tidak pernah bersatu dengan yang lain. Makanya kalau orang-orang kayak gitu kok dalam situasi pilpres terus tiba-tiba mau mengatakan kami akan bangun bangsa, gombal. Bangsa ini dibangun secara bersama, tapi hidup keseharianmu tidak pernah bersama yang lain. Lah ya kan itu sederhana. Sholawat, ya inallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat kamu bisa sendiri-sendiri, tapi kalau santri sholawat bersama yang lain namanya sholawatan. Ada yang model himba, ada model simtuduror, ada yang marhaban ya nurul aini marhaban, ada yang begitu. Tapi ada yang dangdutan, ya Rasulullah salamun alaik. Ada yang orang Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Alhamdulillah numpak perahu lah ya. Ada yang orang Sunda, ya Rasulullah salam salamun alaik, ya Rabbi asyaliwan biwadaraji ada padanya jirotan rotal alami ya uhailal juh esliling majadah ala kamuda indah. Santri begitu yang sholawat kok tambah banyak dibawa ke alun-alun Kerawang, namanya Kerawang bersolawat. Semua terlibat, yang punya mobil berangkat, yang punya kolbak berangkat, odong-odong berangkat, sepeda motor berangkat. Berapa liter bensin yang laku dari kendaraan yang berangkat? Ayo berapa itu? Kemudian di tengah lapangan berapa slayer yang laku, berapa bendera yang laku, sampai kakang pancing laku. Untuk gini-gini seneng semua. Jual nasi laku, jual apa aja laku. Kalau yang datang Habib Syekh, air putih semua laku. Ya hana. Kalau yang datang kok mafia sholawat, kain hitam laku semua. Kalau yang ada dalam hidup jos, betapa indahnya. Ya, Islam terjaga, kerukunan terjaga, pasar ekonomi terjaga, ruang publik semuanya kumpul. Itu santri menjaga kebersamaan dan kedaulatan NKRI. Ada orang mati, kumpul lagi 2 hari, 3 hari. Untuk apa? Mendoakan orang tuanya. Sampai utang sana, utang sini, untuk apa? Tahlilan yasinan. Akhirnya ada yang komplain, orang mati tidak boleh memberatkan orang hidup. Jangan sampai hutang karena orang tuanya meninggal. Kamu jangan lupa, kamu lahir itu orang tuamu juga utang. Orang tuamu utang untuk biaya sesar, orang tuamu utang untuk beli susu, orang tuamu utang untuk bayar SPP, orang tuamu utang agar kamu bisa lebaran ganti baju. Kalau hidupmu dibesarkan dengan utang orang tuamu, pada saat orang tua meninggal, hutanglah biar kamu nanti menjadi anak berbakti. Itu imbang. Diutangkan, kamu belum bisa kerja, orang tuamu utang. Begitu orang tuamu meninggal gak bisa kerja, kamu yang utang gantian. Itu baru imbang hidup itu. Dan akhirnya bisa bersedekah dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah masih bisa bersedekah. Kini orang bertakwa adalah bisa bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dalam keadaan sempit masih bisa sedekah. Lalu kini orang takwa. Akhirnya apa? Pengajian, selawatan, tahlilan, yasinan. Akhirnya lautan penyegar laku.
kokarin laku, jeruk Cina laku, semuanya laku. Pasar bergerak 40 hari, 100 hari, 1 tahun full, pasar tumpah bergerak. Setiap hari santri selalu membuka ruang publik dan membuka roda ekonomi bergerak di tengah masyarakat. Makanya tanpa investasi, tanpa terbukanya lapangan kerja, sektor informal di Indonesia tumbuh subur. Karena apa? Kegiatan santri di luar investasi negara. Hebatnya santri, nggak usah masak makan. Terus ziarah makam guru. Orang Kerawang pergi ke Cirebon, ke Surabaya, akhirnya apa? Bis pariwisata laku. Makanya corona 2 tahun bis pariwisata berhenti karena gak ada yang nyewa. Laku semua, sampai di makam para wali jual nasi laku, menyambut tamunya para wali, jual katok, jual celana, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Ayo coba. Itu kalau bukan digerakkan oleh santri, Indonesia sepi. Bangsa mudah tercerai-berai. Akhirnya orang lihat ke makam, rukun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, rukun. Bis datang lagi di pojoknya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak ada yang ribut, bagian gitu, enggak, rukun aja. Sebelahnya datang lagi satu bis, ibadallah rijalallah artisuna adilillah wa kunu'au lalillah hasanallah bifadlillah. Rukun gak ada yang ribut. Ada gaji anakku dulu, enggak ada. Ya kan, lantas datang satu orang nggak bawa rombongan, sendirian bajunya bagus kayak kan sini gitu. Tapi nggak bawa rombongan, tengok, dikira coket. Nggak taunya buka jaketnya ada speaker kecil gitu. Rombongan dari Kerawang ditunggu di bis, itu ya rukun. Gak ada yang ribut. Akhirnya orang Kerawang rindu dengan tanah Jogja karena Syekh Puro, alumni pondok pesantren Syekh Jumadil Kubro Jogja. Makanya kalau mau nyalon bupati, nyalon DPR ke Syekh Puro, jangan lupa ke makam gurunya di Jogja. Lupa sampean. Dan akhirnya orang Kerawang ziarah Jogja, rindu dengan tanah Jogja, ziarah ke Madura, rindu dengan tanah Madura karena ada Pak Khalil, ziarah Jombang, rindu dengan tanah Jombang karena ada makam Kiai Hasyim. Akhirnya setiap orang yang ziarah ke makam para gurunya merindukan tanah di mana gurunya disemayam. Dan kalau se-Indonesia semua orang berziarah ke makam gurunya, akan timbul rasa cinta di mana gurunya disemayam. Dan itulah bibit utama cinta pada tanah air. Ya. Makanya nggak ada teroris itu yang suka ziarah, karena mereka nggak pernah kenal ziarah. Seluruh santri tidak akan pernah tumbuh menjadi pengebom, karena mau ngebom Surabaya pasti takut dengan makamnya Sunan Ampel. Inilah cara menjaga rasa cinta pada bangsa dan negara. Begitu caranya. Kemudian orang kalau sudah ngomong agama itu menangan. Saya ini ngomong agama menangan, pegang mic. Makanya santri membagi kiai dibagi dua, ada kiai sakti, kiai kurang sakti. Kalau saya ini kurang sakti, makanya dibiarin aja karena bisa diinstruksi. Oh sudah malam becek tanahnya, saya kepasakan aktor. Tapi kiai paling sakti itu ada, siapa? Kalau kiai sudah khotbah Jumat, itu menangan, gak ada orang berani. Gak ada orang protes. Begitu dia naik, berhenti, gak ada. Makanya orang kalau khotbah, gak ada orang berani, pasti menangan. Maka khotib dia gak ngabur, suruh baca teks sama pegang tongkat. Akhirnya baca teks, Ittaqullah, pasti sopan. Karena begitu teksnya lepas, ditiup kipas angin, bisa terbang. Tongkatnya dipegangi terus, karena begitu lepas tongkatnya jatuh, akhirnya sopan. Ittaqullah. Begitu tongkatnya hilang karena di alasan tongkat itu bid'ah, tanpa pegang apa-apa dia bisa begini, akhirnya saudara Jokowi pasti begitu.
Makanya lihat aja yang iseng-iseng begitu biasanya masjidnya kan ada tongkatnya. Loh, ini caranya para ulama menjaga Indonesia, menjaga NKRI begitu dijaga seperti ini enak semua. Sekarang juga merasakan nikmat karena apa? Kehidupan sosial terjaga. Mau ngomong apa aja tinggal pesan sama kiai. Komplek ruangan kiai setiap mulutan berapa ribu pengajian. Israel berapa ribu pengajian. Mulutan berapa ribu pengajian. Harla NU berapa ribu tempat pengajian. Tinggal pesan aja kalian ngomong butuh apa. Makanya ketika ruang publik masih ada di kalangan santri, bangsa ini masih aman. Semua bangsa hancur karena terorisme. Di sini semua kiai ngomong anti terorisme. Bangsa yang lain sibuk karena urusan corona. Di sini kiai disuruh ngomong corona. Saudaraku sekalian semua, bahwa hari ini dosa manusia terbesar adalah mulut yang tidak bisa ditahan. Dalam medsos orang bisa ngomong apa saja. Dosa terbesar ada di mulut. Dan sekarang manusia bisa lihat apa saja pakai jari, tinggal ngetik karena handphone menyediakan baik dari urusan Tuhan sampai urusan setan. Dosa manusia ada di mulut dan di tangan. Maka turunlah corona untuk mengadap manusia biar mulut dan tangannya terjaga. Akhirnya mulut harus pakai masker, tangan harus dicuci pakai disinfektan. Betul. Padahal kiainya larang. Tapi karena ruang penjelasan publiknya banyak, akhirnya semuanya nurutin. Loh, kami nggak takut corona makhluk Allah. Ya dia tinggal bilang singa makhluk Allah. Kamu jangan takut singa, tidurlah di samping singa. Kamu akan dimut sama singa. Ribut bendera tauhid. Ini bendera la ilaha illallah, bendera tauhid. Kata kiai, kata siapa itu bendera Hizbut Tahrir? Hizbut Tahrir adalah caranya orang Filistin menyelesaikan masalah negaranya, dan itu gagal. Terus buat bendera la ilaha illallah biar umat Islam terkecoh. Kamu kalau anti la ilaha illallah dalam bendera ini, kamu anti la ilaha illallah enggak? Kami tahlilan pakai la ilaha illallah. Kalau ada orang mati juga kita tutup pakai bendera la ilaha illallah. Kami anti bendera PKI Palu Arif, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai Arif, pergi Lukang tetap pakai Palu. Rampung aman. Jika ngomongin sama kiai, bicara apa? Ayo. Awas, bahaya Syiah berbahaya karena lagunya Haddad Alwi adalah lagu Syiah Ummi. Lagu Ummi Syiah dari di Indonesia adalah lagu yang lebih serem. Lagunya Indo. Waduh, Siti Aisyah mandi kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur berapa sisa. Kenapa pakai nama Siti Aisyah? Kok gak pakai nama yang dia itu? Artinya bukan Siti Aisyah istri Rasul. Loh, itu istri Siti Aisyah, temannya kan Jimmy, orang Kerawang. Nah, cara-cara seperti ini makanya dengan kekuatan informal yang digerakkan oleh para ulama, TNI, Polri, negara merasakan nikmatnya punya santri Indonesia aman dan nyaman. Makanya dengan cara seperti ini hasilnya kita bisa lihat. Coba kita lihat hasilnya apa. Cara beragama santri seperti ini, hasilnya jelas. Setelah ditinggal Rasulullah, Islam yang bergerak ke Eropa macet, Islam yang bergerak ke Cina macet, Islam yang bergerak ke Rusia macet, Islam yang bergerak ke Afrika macet, tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Ayo, orang sholat paling banyak Indonesia, orang punya masjid paling banyak Indonesia, orang jilbaban paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang haji terbesar ada di Indonesia. Tapi sebesar-besarnya kaum muslimin di Indonesia tidak akan pernah menindas sama yang lain, karena Indonesia menggunakan prinsip rakyat atau rakyat hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Itu makna. Makanya kalau ada yang dikritik, udah itu nggak ngerti, malu sama Rasulullah.
Nah, itu caranya. Itu makanya Indonesia damai, sentosa, kerawang, bahagia. Orang Rusia dinginan malam hari ini, makanan kurang. Orang Arab ribut, roket-roketan, hanya masalah khilafah. Terus kemudian orang Afghanistan ribut, tiba-tiba hanya karena ribut masalah jenggot. Sini tenang sambil tiba-tiba, oh iya. Ini Indonesia, ini kita nikmati. Jangan bikin aneh-aneh. Selesaikan masalah Indonesia dengan cara Indonesia. Jangan mengambil caranya orang lain. Hizbut Tahrir tidak akan pernah bisa menyelesaikan Indonesia, karena Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin Al-Afghani untuk menyelesaikan masalah Filistin, dan dia gagal di Filistin. Jangan kau bawa produk gagal Filistin masuk ke Indonesia. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna untuk menyelesaikan problem Mesir, tapi di Mesir dia gagal. Bahkan ketua Ikhwanul Muslimin namanya Mursi digantung sama orang Mesir. Gak mungkin dia bisa menyelesaikan bangsa Indonesia. Selesaikan bangsa Indonesia dengan cara-cara Indonesia, dan kita sudah punya caranya, diwariskan oleh para wali, teruskan oleh para ulama, menjadi organisasi terbesar di Indonesia, namanya Nahdlatul Ulama. Begitu makanya kita pede. Ayo, mana ayo yang bisa menyelesaikan problem bangsanya kayak kita. Aman, selesai, damai dan sentosa. Ya, mana kita tengok, ayo bangsa mana? Indonesia sampai mana? Tapi sekarang pekerja Cina banyak masuk ke Indonesia. Pekerja Indonesia masuk Cina lebih banyak lagi daripada orang Cina yang ada di Indonesia. TKI kita di sana lebih banyak. Jangan ngompori orang-orang goblok aja sendirian. TKI kita menyerbu ke semua negara, jatuhnya lebih banyak. TKI kita di Saudi ratusan ribu, di Thailand ratusan ribu. Kedatangan segitu aja ributnya luar biasa. Mikir dong. Indonesia dijahati sama Inggris, kita diem saja. Inggris melakukan kejahatan internasional dengan cara apa? Karena dia punya negara kecil yang namanya Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia oleh Inggris dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Sini jam 8, sana jam 9. Ini melanggar teori bujur dan teori lintang. Mestinya kita jam 10, sana baru jam 9. Tapi oleh Inggris sana dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Hasilnya apa? 1 jam lebih awal bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa efek Jakarta. Saham terbaik habis di Singapura, Malaysia, dan jelek baru masuk Jakarta. Usaha pindah ibu kota negara adalah demi apa? Mengamankan transaksi digital di Indonesia. Mikir dong. Jangan kemudian percaya sama hua-hua sampai wewe itu. Alasan apapun sesungguhnya cuma satu, karena mereka gagal dalam pilpres. Padahal sudah mengatakan pilpres itu perang belajar, maka jangan diulang besok lagi orang-orang kayak begitu. Hidup kesehariannya nggak pernah kumpul orang, hidup sendiri, doa sendiri, sholawatan nggak pernah, mulutan nggak pernah, ruang publiknya nggak pernah dia pakai. Tiba-tiba mereka mengurus negara, sementara negara ini ruang publik terbesar untuk mengatur perbedaan, mengurus perbedaan. Mustahil orang seperti itu bisa mengurus perbedaan Indonesia, karena di kepalanya dia tidak bisa menerima perbedaan dengan orang lain. Pikir dong ya. Pikir, ngomong. Ini tak ada nih, makanya kalau kelompok-kelompok itu ada pilpres yang mana, saya akan berada di kelompok yang pilpres yang lain. Kalau kamu berada di situ, aku akan berada di sini. Seperti dulu kamu ada bersama Pak Prabowo, aku bersama Pak Jokowi. Setelah selesai, Jokowi Pak Prabowo jadi satu, membangun bangsa Indonesia. Itu hebat. Nyono, ya negara kita urus bersama. Dan santri punya caranya, makanya nggak usah aneh. Nggak usah pakai caranya orang Filistin, nggak pakai modal mana. Kita selesaikan dengan cara Indonesia. Makanya apapun yang dikerjakan oleh para pendahulu, oleh santri, oleh ulama, tidak lain dan tidak bukan adalah demi apa? Tegaknya kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Amma ba'du. Oke, baru mukadimah.
Ini belum mulai ngaji ya baru mau malan. Lah ini kisah Syekh Kuro yang menyebarkan agama Islam di tanah Pasuruan. Tapi Syekh Kuro menurutnya Syekh Jumadil Nugroho ziarah ke Jogja tanggal 10 bulan Muharram, tanggal malam 10 saya masih bikin hall Syekh Jumadil Nugroho di Kurang. Orang takut orang Kerawang mulut takkan ke sana berbondong-bondong. Kurang. Nanti potongin ayam, potongin kambing. Bila perlu kalau kan sini mau nyumbang sapi potong. Itu gurunya di situ. Tapi jangan lupa gurunya Syekh Kuro itu ada di Jogja. Namanya Syekh Jumadil Kuro. Nanti kan kalau saya bisa bilang error. Saya nggak pernah mempersoalkan siapapun. Ayo kita urus bangsa, kita urus negara. Kalau kita menjadi bagian dari Jamaah Nahdlatul Ulama, kita akan istiqomah dengan cara-cara Nahdliyin, dengan cara-cara Nahdlatul Ulama, hidup bersama. Berbeda silahkan, tapi harus saling jaga. Karena kita ikut Rasulullah dalam konsep ra'iyah, berbeda-beda tapi saling bertanggung. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Khotimah cukup dulu, nanti kita lanjutkan lagi kapan-kapan saya karena harus ke Jakarta lagi untuk menyelesaikan urusan saya di Jakarta. Nah, apa? Ini Kiai Aliasi meninggal dari Fatihah, dan tadi ada kecelakaan di tol putranya Kiai Solihun. 6 orang meninggal sekali tabrak. Ya, hanya hati-hati di jalan tol. Ya, semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosanya dan mendapatkan tempat yang layak. Kiai Aliafi dan keluarga Solihun yang ditinggalkan adalah termasuk keluarga yang tabah dan mendapatkan keberkahan setelah ini semua. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amaka wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina fatahal 'arifin. Bi-fadlika wansur 'alaina rahmataka wa dzakirna wal ikram. Berdoa ya Allah, sabar dengan ya Allah. Wa bi akhir rabbana sekalian min dzurriyyati biwatin wa di